Ditanya soal siapa pimpinan parlemen yang akan diusung Partai Golkar selanjutnya, politikus Golkar Lowejik F. Paulus menyinggung perihal Wayang dan Dalang. Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan bahwa semua kader termasuk yang lolos ke parlemen untuk periode 2024-2029 menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pimpinan partai. Menurutnya, dirinya seperti wayang, sehingga tergantung dalang untuk menentukan siapa pimpinan parlemen selanjutnya. Meski begitu, Lowejik menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan soal penunjukan sosok-sosok yang akan menjadi pimpinan fraksi ataupun DPR RI. Sebab saat ini semua partai dan anggota DPR terpilih masih menunggu pelantikan yang akan berlangsung pada 1 Oktober 2024. Meski begitu, Lowejik meyakini semua kader Golkar yang lolos ke Senayan telah siap untuk menjalankan tugas termasuk ketika ditunjuk menjadi pimpinan DPR. Sebagaimana diketahui, pasal 27D Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur soal mekanisme penetapan pimpinan MPR hasil pemilihan anggota legislatif atau pileg. Dalam undang-undang dijelaskan, Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI adalah anggota DPR RI yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Adapun pada Pileg 2024, PDIP menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi, yakni 25,3 juta suara lebih. Dari perolehan itu, PDIP mendapat 110 kursi di parlemen. Lalu posisi kedua ditempati oleh Golkar dengan perolehan 23,2 juta suara lebih. Jumlah kursi yang didapatkan sebanyak 102 kursi. Apa kita dipakai untuk menari-nari atau kita ditaruh di lantai? Apakah benar, Pak? Saya kurang tahu, tapi yang jelas kan namanya penyusunan kabinet ini adalah hak prerogatif seorang calon presiden terpilih. Nah, kalau ternyata Pak Prabowo mau manggil, bagus dong. Bagus kan? Artinya beliau juga minta masukan bahwa beliau sebagai presiden yang punya mandat, yang punya hak prerogatif, tidak semata-mata dia bilang ini maunya saya, tapi dia mengundang orang lain, mengundang berikan masukan nih dengan bidang-bidang pekerjaan ini baiknya gimana. Karena kembali lagi ada target yang akan dicapai. Kalau ini dalam 5 tahun itu 2045 nanti sudah bisa diitukan kan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh lagi. Jadi kenapa kan? Ya kata mulai dari sekarang katakan makan bergizi. Ingat itu ada suatu tujuan strategis lah di situ. Bagaimana anak-anak Indonesia menjadi sehat, menjadi kuat, ya, kemudian menjadi besar, ya, kemudian juga pada gilirannya bisa berkompetisi dengan anak-anak negara lainnya. Mungkin kata orang sudah maju. Nah itu kita mulai dari situ. Jadi Golkar dapat berapa menteri, Pak? Loh kita nggak tahu. Itu saya bilang lagi cerita. Lagi kita tunggu aja, ya. Karena DPR juga kita masih nunggu. Yang ini. Terkait dengan Karena penambahan komisi itu ya, Pak? Ada beberapa kementerian. Nah biasanya kan kalau kementerian gini, umpamanya katakan Kementerian Komunikasi dan Informasi, kan ada lembaga penyiaran, ada apalagi ada TVRI, banyak itu. Nah kalau itu juga dihitung, artinya satu AKD mendapat beban berapa banyak. Nah itu dihitung seperti itu. Yang sempat ada yang bebannya terlalu berat, yang lain terlalu ringan. Nah itu yang dikatakan kita menunggu, ya, dari DPR menunggu, kemudian akan menyusun secara secara proporsional dengan beban kerja yang sesuai. Kira-kira ini masuk ke komisi berapa. Pada giliran kita ternyata komisinya kok masih gemuk, terlalu bebannya terlalu banyak. Mungkin itulah mungkin teman-teman tahu akan ada penyesuaian dari jumlah komisi. Itu karena itu, ya. Siap. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Ade. Wakil Ketua DPR itu akan disiapkan siapa, Pak? Dari Golkar sendiri Wakil Ketua DPR ini akan menyiapkan Nanti belum pada kumpul nih. Sabarlah. Kan baru mau dikumpul, setelah kumpul, justru waktu pelantikan itu
tidak ada ketua DPR, dicari yang tertua dan yang termuda kan gitu. Belum ada. Sementara kalau di internal. Ya kita tunggu setelah itu mulai nego. Kan pasti udah disiapin Pak. Pasti udah disiapin dong Pak di partai. Ya namanya orang menjadi anggota DPR, anggota di sini berkantor ini sebagai anggota dewan, masa sih nggak mau jadi pimpinan DPR? Pasti mau dong. Nah, alhamdulillah sudah gitu loh. Ya kan itu. Ya, itu. Kalau diamanatkan lagi ditunjukkan gitu. kita kan ini seperti wayang Pak. Tergantung dalang Pak. Apa kita ditancap di gembok pisang itu, apa kita dipakai untuk menari-nari, atau kita ditaruh di lantai. Oke. So kita tunggu aja.